Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa yatul muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan Yayasan Lajnah Khairiyah cabang Bangkinang, tahun ini Ongku Luna Syekh Ali Ismail Abbas sekretaris, dan Dr. Edi Siswanto MPD selaku kepala Badan Penjaminan Mutu, dan para ikhwah di Ma'ahid, para mudir Utsaimin, mudir Al-Fauzan, mudir Utsman bin Affan, dan mudir markas BSDIT Al-Utsaimin, para kepala sekolah SMP, SMA, dan SD, dan seluruh ikhwah dan akhwat, para ustadz, ustazah, majelis guru, karyawan dan karyawati yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, sebulan tidak begitu lama rasanya kita kembali bisa sama-sama bertemu di sini, saling bertemu, mengokohkan ukhuwah di antara kita, saling mendoakan mudah-mudahan semakin kokoh dan tinggi prestasi kita. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan silaturahim di antara kita, supaya lingkungan pendidikan ini menjadi lingkungan yang paling nyaman terasa di hati. Dan bila kita merasakan itu, tentu akan kita transfer dan transformasikan kepada anak didik kita. Tapi kalau kita sendiri tidak nyaman, jangan-jangan menular pada santri dan santriwati kita. Nah, disitulah kita saling mengokohkan dengan ilmu, dengan iman, dan dengan keyakinan. Mudah-mudahan semakin sering kita bertemu, semakin langkah kita bersatu, dan obsesi serta misi kita sama-sama tegak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, khususnya di dalam masalah akidah ini, karena memang beda akidah, beda jalan kita, beda akidah, beda pula metodologi dan manhaj kita. Beda metode, beda manhaj, tidak sama keyakinan kita,
tentu juga akan semakin menjauh amal ibadah kita. Disinilah perlu kita untuk menyatukan hati seperti dulu disatukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Kita tidak ingin beda pemahaman dengan Nabi dan para sahabat. Ya, karena banyak Al-Quran dan hadis tidak ditafsirkan seperti yang ditafsirkan Nabi SAW, sehingga dengan ayat dan hadis yang sama kok hasilnya beda. Dengan hadis dan ayat yang sama hasilnya kok bisa berbeda. Ya, seperti dalam akidah ayatnya sama. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ahlussunnah mulai dari Nabi dan para sahabat mengatakan Allahnya di atas arsy. Sedangkan aliran-aliran lain mengatakan kekuatan dan kekuasaannya di atas arsy. Nah, itu kan beda lagi. Kenapa kok berbeda pemahaman kita dengan para sahabat? Karena mereka pemahamannya ikut Nabi alaihissalatu wassalam, sedangkan kita ikut pemahaman orang-orang yang menganggap zahir ayat-ayat sifat sebagai mutasyabihat yang harus ditolak atau ditakwilkan, sedangkan Ahlussunnah yang harus diterima dan diyakini. Kita aja bedanya. Jadi harus diikat dengan pemahaman as-salafu as-salih, karena generasi itu selamat daripada terpapar virus menyimpang dan sesat. Baiklah ikhwani akhwati billah, melanjutkan bagian kedua dari mujmal usuli ahli sunnah wal jamaah fil aqidah ini. Kemarin kita masuk pada at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, tauhid yang bersifat ilmiah dan bersifat keyakinan, teori dan keyakinan. Masuk pada poin yang ke-7 atau ke-8 sekarang. Kemarin ke-7 yang terakhir. Masuk ke 9, alhamdulillah. Saya lupa kasih tanda. Dan takdir sudah sah, alhamdulillah. Cepat, lebih cepat lebih baik. Ya, yang terakhir kemarin tentang iman pada hari akhirat dan beriman pada takdir. Sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Kenapa mesti dibahas juga? Iya, karena ini adalah kehidupan kita, dan masih banyak orang yang masih belum begitu memahami masalah ini, sehingga ada juga yang mengingkari adanya takdir. Yang ke-10 di antara tauhid yang bersifat ilmiah i'tiqadiyah adalah al-iman bima sahhat dalilu alaihi minal ghaibat atau minal ghaibiyat, mengimani semua dalil yang sahih atau semua yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih tentang masalah gaib, tentang masalah gaib. Kenapa mesti beriman dengannya, dengan masalah gaib, dengan dalil? Karena masalah gaib tidak bisa dengan pendekatan yang pertama dan kedua. Kemarin pendekatan mengenal sesuatu dengan benar. Nah, masih ingat? Yang pertama al-musyahadah, melihat langsung. Yang gaib tidak ada yang bisa melihat langsung. Yang kedua adalah musyahadatu mathilihi aw syabihihi, melihat yang sama atau mirip dengannya. Ini juga tidak ada. Berarti tinggal yang ketiga, melalui berita yang sahih, berita yang hak. Maka disyaratkan
mesti dalilnya sahih. Kalimat sahad dalil, sahih dari sisi bahwa dalil itu benar-benar autentik, benar-benar datang dari asli sumbernya. Kalau Al-Quran berarti dari wahyu, kalau hadis dari Nabi SAW. Jadi mesti dalilnya dalil yang sahih. Yang kedua, bahwa penggunaan dalil itu mesti pada tempatnya, mesti pada tempatnya. Sebab tidak sedikit orang menggunakan dalil sahih tapi tidak pada tempatnya. Misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dalil ini ditafsirkan oleh ayat itu sendiri. Nanti disebutkan atau sudah disebutkan sebelumnya bahwa cara yang benar menafsirkan dalil-dalil syar'i dengan dalil-dalil juga dari syariat, bukan dengan hawa dan nafsu. Maka ditaksikanlah dalil ini sebagai dalil boleh bertawassul dengan cara apapun. Nah, ini berdasarkan ayat ini mereka menginginkan boleh tawassul dengan cara apapun. Lalu kita lihat sekarang dalil ini sudahkah dibaca oleh Nabi dulu? Sudah. Atau Nabi tidak hafal ayatnya? Nabi tidak hafal ayatnya? Jawablah kawan. Nabi hafal tidak ayat ini? Hafal. Paham tidak ayat ini? Alhamdulillah. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan sahabat dalam masalah tawassul. Maka kita temukan dari semua dalil yang sahih dan benar pelaksanaannya bahwa tawassul hanya ada 3. Satu, bertawassul dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Tuan-tuan nanti bersedekah dengan ikhlas, lalu mengadu ke Allah, ya Allah, dengan sedekah saya yang ikhlas tadi sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ada yang sakit itu dia, semoga Allah sembuhkan. Yang meninggal semoga Allah berikan rahmat dan ampunan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua ada tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ini tak perlu dijelaskan lagi, sebab dalam Al-Quran bersifat dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini tawassul dengan nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tawassul dengan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tawassul dengan nama dan sifatnya. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin, tawassul dengan sifat rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah doa kita. Atau tawassul dengan tauhid uluhiyah, beribadah kepadanya. Habis itu beliau katakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau ada yang mengingkari pembagian tauhid 3, berarti percuma dia baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salatnya. Ini mati-matian lo mengingkari lo kan? Iya, mati-matian membagi tauhid menjadi 3. Berarti memang masalah di salatnya Fatihah saja tidak dipahami secara benar. Ma'asyiral kiram, tauhid tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Bisa tidak usah buktikan bahwa sahabat tidak pernah bertawassul kecuali dengan 3 ibadah. Alhamdulillah mereka tidak pernah bertawassul dengan Nabi setelah beliau mati. Oh, ada Ustaz? Ada. Kalau tidak palsu,
atau pemahamannya yang diputar. Kalau tidak palsu berarti pemahamannya yang diputar atau dhaif. Oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mesti diikat dengan pemahaman as-salaf as-salih, karena pemahaman mereka diakui kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti sahih dari sisi autentisitasnya dan mesti sahih dari sisi penggunaan dalilnya. Jadi wabtau ilaihil wasilata, carilah wasilah kepadanya, wajahidu fi sabilihi atau fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Berarti wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal salih berupa jihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Atau misalnya ayat yang paling masyhur, ahlan wa sahlan bil mudirain, masyaallah, mutabahatna, masyaallah. Weh, Syekh Abdul Rahim, masyaallah. Umrah mabrurah, barakallah. Nah, misal ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini oleh as-salafus salih ayat untuk mengimani semua sifat Allah. Lalu datang kalangan khalaf, ayat ini digunakan untuk menafikan kebanyakan sifat Allah. Di mana letak kesalahannya? Karena mereka tidak menafsirkan ayat dengan kesempurnaan ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang sama dengan Allah. Tapi Allah wa huwas sami'ul basir. Tapi Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah mendengar, iya. Makhluk mendengar, iya. Tapi mendengar Allah dengan mendengarnya makhluk, laisa kamitsli. Allah melihat, iya. Manusia melihat, iya. Tapi melihatnya manusia tidak sama dengan melihatnya Allah. Nah, kalau demikian Allah menisbat sifat dan menafikan tasbih, maka ahli sunnah menggunakan ayat ini untuk menisbat semua sifat yang Allah sebut dan Nabi sebut, tetapi dalam waktu yang sama menafikan tasbih. Maka adalah tuduhan durhaka orang-orang yang mengatakan ahlus sunnah bila percaya Allah di atas arsy adalah mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita katakan raja di atas arsy, di atas singgasana, Allah di atas singgasana, tapi antara Allah di atas singgasana dengan raja dengan di atas singgasana laisa mislaini, mereka tidak serupa. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Laisa kamitsli yadillahi yadun, tidak ada tangan seperti tangan Allah. Ini kadang lucu orang ini, ketika saya sebut tangan pintu tidak terbayang tangan Dasman, sah. Ketika sebut kaki-kaki mobil tidak terbayang kaki-kaki meja, sahih. Tapi ketika sebut kaki Allah terbayang kaki Dasman. Ada kerusakan sistem berpikir. Jelas ya? Ketika sebut muka buku terbayang muka Ustaz Edi. Nah, ketika disebut apa lagi? Wajah Facebook tidak terbayang wajah ini, tapi sebut wajah Allah langsung terbayang olehnya wajah makhluk. Berarti ada sistem berpikir yang keliru. Ini harus diperbaiki dengan ilmu. Dan untuk memperbaiki itu metodenya metode Nabi ketika memperbaiki keyakinan jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah sesat karena menyimpang dari jalan Nabi sebelumnya. Yahudi sesat menyimpang dari jalan Nabi Musa. Orang Nasrani sesat menyimpang dari jalan Nabi Isa.
Jelas? Nah, orang Islam pun akan tersesat bila menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, al-imanu bima sahhat dalilu alaihi, sahih dari sisi autentisitasnya dan validitasnya, dan sahih pula dari sisi aplikasian dalil tersebut dalam setiap masalah. Ini contoh, mohon maaf ya, siapa di tuan-tuan yang belum peringati Maulid Nabi ini? Yang belum peringati Maulid Nabi? Alhamdulillah sudah semua. Mumtaz. Berarti kita satu mazhab. Alhamdulillah, saya setiap hari peringatan Maulid. Sebab mengaji itu adalah inti daripada Maulid Nabi. Jadi tiap hari Maulid Nabi, tidak sekali setahun. Dan berusaha setiap hari menghidupkan rumah, menghidupkan kita dengan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Apa tahu kita sedikit tentang ilmu dari Nabi, kita amalkan. Ya teman, walaupun sudah kebanyakan tidak bisa kita amalkan, sah, tapi sedikit-sedikit ada loh Ustaz ya. Apa contoh yang tidak bisa antum amalkan? Tahu semuanya. Nah, tahu semuanya, masya Allah tabarakallah. Tapi yang bisa, yang tidak perlu biaya, kan? Misalnya meninggalkan jenggot ini perlu biaya, kan bisa, senang kok. Oh ndak lah, kudu Ustaz deh, dia lu nampak dia orang Cina, kalau nampak Cina berjanggut itu dah, sah? Kan pasarnya kan beda, pangsa pasarnya beda. Ada pula yang suka jenggotan, ada yang suka kelimisan. Nah, cuma itulah kan tidak bagus. Yang satunya juga kelimis, nikah sama yang kelimis juga kan, tidak beda. Kalau laki-laki itu kan kalau berjenggot laki-laki habis, tapi kalau cukur jenggot habis laki-lakinya. Itu. Jadi alasan itu tidak pakai biaya. Menaikkan celana di atas mata kaki juga tak perlu biaya tinggi, sah? Kan tinggal gunting. Tinggal gunting, atau ketika ngukurnya dipesan. Yang ringan-ringan ini dah cukuplah. Salat di masjid berjamaah perlu biaya? Tidak juga dong. Alhamdulillah bisa dengan jalan kaki. Yang begini-begini kita hidupkan. Ketemu ucapkan salam. Masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Setiap membuat baca bismillah, gitu aja bayar. Enggak. Kan yang sulit-sulit. Haji sekali seumur hidup cuma enggak dapat seat karena diborong sama menteri agama kan. Jadi tidak dapat sama kita, tambah banyak antrinya. Jadi apa boleh buat? Ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudah kita bisa lakukan. Apa contohnya di antara masalah gaib yang disebutkan dengan dalil yang sahih? Kal arsy, seperti arsy. Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat ya tentang al-arsy. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, thumma istawa 'alal arsy wa kana arshuhu 'alal ma'. Masya Allah, kalau antum pakai teori penelitian, masa di atas langit ada air, sah? Payah cayo tidak tumpah kan? Di atas ada air, dan arsy Allah di atas air. Kana arshuhu 'alal ma'. Dalam hadis disebutkan kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah sudah ada, belum ada satu pun bersamanya atau sebelumnya. Ini riwayat yang sahih. Ada yang riwayat mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Ini riwayat ini syaz. Yang sahih adalah qablahu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah katanya? Sah? Kita bilang itulah tandanya Allah tidak butuh tempat.
Tidak ada aras pun dia tetap ada. Jangan jadikan itu pertanyaan untuk menafikan aras, karena aras itu ada bukan untuk ditempati, tapi aras untuk sebagai singgah sana Allah SWT. Kalau makanya kita antum mengatakan kalau dia di atas mesti bertempat, lahirlah pertanyaan itu. Sebelum ada aras Allah di mana? Justru dalil ini kita kembalikan pertanyaannya. Itu tandanya bang, Allah tu tak punya, tidak memerlukan aras. Belum ada pun aras, dia ada. Berarti tidak perlu tempat. Antum aja yang salah menafsirkan. Kalau Allah di atas mesti bertempat. Ini zaman sudah maju begini kok masih cara berpikir Yunani kuno juga. Masih berpikir Yunani kuno juga. Antum sudah lihat berapa banyak benda-benda makhluk-makhluk di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya dan tidak menempati yang di bawahnya. Ada makhluk-makhluk di atas tapi tidak menempati yang di bawahnya, banyak. Di sekitar kita aja sekarang banyak makhluk yang berkeliaran tidak memerlukan tempat. Apa contohnya? Ini akal antum berkeliaran sekarang nih, memahami dia. Antum punya akal sekarang kan, hidup semua tuh sinyalnya. Di mana akal? Nah, pada bingung jawab. Kalau sedang marah didengkul. Kan itu kata orang Jawa kan, kalau sedang marah semana otakmu diletak di mana? Di dengkul ya katanya. Kalau orang Yunani kuno lain lagi, di mana akal kata mereka? Filsafat Yunani kuno. Nggak tahu ya. Cari sesuatu dari organ tubuh antum, bila dipukul hilang akalnya. Mau saya tunjukkan? Mau uji coba nanti? Mohon maaf ya, di buah P titik-titik. Tidak tahu juga. Kalau orang sakit hernia di situ masalahnya. Anda tahu? Jadi uji cobanya dulu di masa kuno dulu, dipukul pakai palu, gila orang tuh. Maka mereka buat kesimpulan akal letaknya di situ. Karena seketika dipukul sampai hancur, hilang akalnya. Nah, ada yang uji coba silakan, tapi saya tidak tanggung jawab. Ya, saya tidak tanggung jawab. Nah, itu Yunani kuno. Nah, kalau di zaman modern sekarang orang mengatakan akal itu letaknya di otak. Cuman pertanyaannya, tolong minta cari tahu sama dokter urologi atau neurologi ya. Urologi lain lagi ya. Neurologi, tanya di mana tempatnya akal itu, tidak akan ketemu. Berarti dia letaknya di otak tapi tempatnya tidak ada, tidak menempati. Kenapa antum paksa Allah di atas aras mesti bertempat? Itu keyakinan antum, jangan dipaksa ke kita. Justru dalil tadi menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan aras. Ada tidak ada aras, Allah tidak butuh. Sama kalau seandainya Allah menggunakan makhluknya, diartikan Allah butuh kepada makhluknya, tidak perlu Allah menciptakan malaikat Jibril untuk mengirim wahyu. Berarti Allah butuh sama Jibril? Tidak. Kok dipakainya? Berarti Allah memakai aras walaupun dia tidak butuh sama aras. Dia sendiri memakai aras itu, tapi dia tidak butuh sama aras. Allah sendiri yang memakai malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Allah sanggup untuk menyampaikan wahyu tanpa Jibril, bukan karena butuh. Hikmahnya menghendaki itu supaya tahu siapa yang beriman, siapa yang tongkau-tongkau, ngeyel-ngeyel, madah-madah. Wak sabui banyak pertanyaannya. Dua suwa lebih banyak lo tanya oleh, banyak lo alasan lah. Kan ya, ini yang mantap sono ya, menerima perintah Allah dan Rasul. Contoh pak polisi, jo pak tentara. Siap. Carikan istrimu, siap.
Pokok siap sah. Gitu mereka, karena dia tahu perintah tak boleh dilawan. Kalau mau jadi orang yang berprestasi dan naik peringkat, harus taat. Itu sebenarnya mantap imanmu polisi, tentara itu kan. Cuman iman ke atasan itu salah. Iya. Kalau sempat imannya kepada Allah seperti itu, wah menyala itu Pak polisi. Ya. Kalau sempat Pak tentara imannya pada Allah dan Rasul seperti itu, luar biasa itu. Cuman masalahnya iman yang seperti itu hanya pada sebatas atasan dan komandan. Makanya polisi wajib ngaji, tentara wajib ngaji. Sikapnya sudah bagus, taat kepada atasan dan pimpinan. Tonton jadi itu ya sono. Jadi kalau banyak kerenggang, banyak apa, berarti mulai menongkau. Nah, demikian juga dalam beriman nih, golongan-golongan yang banyak menongkau itu paling banyak menolak. Tonton tahu enggak golongan Islam yang paling banyak menongkau? Mu'tazilah. Makanya golongan termasuk golongan-golongan awal yang seakar pikiran yang menolak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sayangnya pemahaman ini masuk ke dalam berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk tafsir, termasuk hadis, termasuk yang lebih lagi usul fikih. Jadi kalau antum baca usul fikihnya Risalah Imam Syafi'i, akan jauh beda dengan usul fikih yang ditulis oleh semacam Al-Amidi, ya, akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka wajib kita untuk menghidupkan kembali ilmu imam-imam yang 4 itu dari kitab asli mereka, bukan dari kitab-kitab pengikut belakangan. Karena kitab belakangan banyak yang terpapar virus-virus. Yang selamat itulah yang mereka yang istiqamah di atas manhaj. Nah, kemudian wal kursi, dia kan juga mengimani kursi. Kursi itu dalam bahasa Arab maknanya adalah maudhi'ul qadamaini, itu tempat dua kaki. Jadi kalau tuan-tuan duduk di atas tempat duduk, tempat kaki, itu namanya al-kursi. Al-kursi. Kalau kita kursi dalam bahasa Indonesia, tempat duduk, enggak tempat kaki lah. Jadi ini termasuk makna yang bergeser dari makna asli. Entah siapa mulai ke dulu, terpaksa dikunjungan salaru, oke ya? Atau jenang duduk dulu di tempat kaki rundak dia, itu mungkin gaknya, sehingga dianggaplah kursi sebagai tempat duduk, padahal tempat meletakkan kaki. Jadi aras sebagai singgasana, al-kursi sebagai maudhi'ul qadamain, maudhi'u al-qadamaini. Nah, yang kursi saja, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursi itu luasnya muat seluruh langit dan bumi. Kodang tidak kursi? Iya. Dan arsy itu jauh lebih besar daripada kursi. Maka disebutlah arsy sebagai makhluk Allah paling besar, sehingga seluruh disebut al-arsyul azim, ya, Rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul arsyil azim. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Doa untuk orang yang sakit. Jadi aras disebut dengan makhluk yang paling besar, lebih besar dari langit dan bumi. Bahkan kursi saja yang aras lebih besar daripadanya, itu lebih besar daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7. Nah, wal jannati wan nar, ini beriman dengan adanya surga dan adanya neraka,
Ini luar biasa ikhwan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Kelemahan kita rata-rata adalah lemahnya dalam beriman pada keduanya. Jadi antara cerita fiktif dengan cerita surga neraka, kadang-kadang cayolok ke cerita fiktif lah. Padahal cerita fiktif itu halusinasi, hayalan, imajinasi. Sedangkan al-jannatu wan nar haq, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau antum selalu membayangkannya, bagaimana indahnya surga, bayangkan nanti orang yang melarat manusia, makhluk yang paling melarat di permukaan bumi, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga. Habis itu ditanya, salenso masuk surganya? Lalu tahu salenso tentu lah. Nah, salenso apa yang pas bahasa orang? Nah, satu celupan seberat. Lalu ditanyakan, har ra'aita bu'san qat, pernah tak kamu menderita selama hidup di dunia? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu bu'san qat, hilang semuanya itu, baru satu celupan. Bagaimana kalau memang menetap di dalamnya? Sebaliknya surga, orang yang sebahagia-bahagia di dunia, yang paling menikmati kehidupan dunia, siapa kah? Kalau kita dong di India kan buat istananya seharga 21 triliun. Mak, babur saya 21 triliun istananya. Kamar sampai ibu lobio. Mak, siapa kan tinggal situ? Tapi banyak antur. Nah, manusia mungkin dianggap manusia paling berbahagia ya. Lalu nanti kalau sempat dia berdosa, ya, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam neraka, lalu ditanyakan, hal ra'aita khairan qat, pernah tak kamu merasa bahagia? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat, tak pernah saya merasa bahagia selama di dunia, hilang gara-gara satu celupan. Nah, kalau terbayang oleh antum, setiap nak melakukan sesuatu ada dosa di dalamnya, ingat, satu celupan di neraka menghilangkan seluruh bahagia dunia. Nah, ketika kita akan melakukan kebaikan walaupun berat, ya, yang paling berat itu kan sabar, pahit. Sama dengan namanya dalam bahasa Arab, sabir itu tanaman pahit tapi obat yang menyembuhkan. Ya, sabirnya walaupun sabar setnya, zalim pula nya. Ya, zalim itu sabar dia ube. Tapi kalau la adil, tak sabar no boleh. Kalau dah adil, apa no boleh? Syukurlah. Kan nantilah adil memimpin doa sabarnya. Kalau la adil, tak sabarnya no boleh. Yang sabar tu ketika kita tak mendapatkan yang kita inginkan. Ya, harus kalau bisa gaji, contoh gaji guru TPA zaman Umar bin Khattab kan. Kan ya, sebulan 10-nya 10 dinar. 10 dinar ke berapa banyak lah, sekitar 68 juta. Kau gaji mudir setahun tak sampai. Setahun. Jadi sabar dia, sedekah nawunya. Ya, sedekah nawu. Sebab kalau sampailah guru guru SD 10 dinar sebulan, Pak Prabowo melamar maju syukur. Nah, jadi terpaksa kelas-kelas, iya, kelas-kelas 2 juta 3 juta apa bisa dakwahnya. Nah, sabar obatnya sampai nanti negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, atau sudah menjadi wa'adallahu man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
atau kita sudah dapat pemimpin yang wala yansurannallahu may yansuru wa wallahu qawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Syarat pemimpin berhasil bukan membuat rencana pembangunan ekonomi. Tidak ada berhasil murah. Sebab kita tidak disuruh pemimpin untuk buat rencana ekonomi. Ekonomi sonangnya. Yang payah adalah menjadikan masyarakat beriman, masyarakat mendirikan salat, masyarakat bayar zakat, dan mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wow, kok berhasil saja 8 tahun 80 tahun kita merdeka, ya, membangun istana salju. Tentu istana saljunya datang aja pada Sunan Matai, meleleh balik, naik ekonomi 6,5% per tahun. Alhamdulillah utang luar negeri naik 11.000%. Apa nilai 6,5% tu ditambah utang 11.000%? Tak ada guna. Jadi alun boswo dek pemimpin awak lek rumus yang dulu dijadikan Nabi untuk menyejahterakan, memakmurkan, mengamankan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau anda yang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau tuan-tuan pernah dengar di zaman khulafa, khususnya seperti Umar bin Abdul Aziz, berjalan orang dari Sana'a di Yaman sampai ke Baghdad di Irak menjajakan zakat, tidak ada yang mau menerima. Piti tak triulunan, tak pasambat, tak banyak, tak juta piti dah. Cendawak kan gaji sebulan bu ya jenah. Juta kan? Mereka 10-nya 20, paling tinggi 1.000, 1.000. Tetapi Masya Allah tidak ada yang mau menerima zakat. Kalau awak jangan bocor boleh lah, alunnya ada pengumuman lah. Lah bertanya bila tun ya kan, Allah musta'an. Hanya dengan apa? Mereka tidak tinggi-tinggi, tidak ada fakultas ekonomi masa itu. Cuman Al-Quran dan Sunnah sudah mengolah dan mengelola dengan benar semuanya. Cuman disitulah kita masih belum mau. Sudah tahu banyak, yang mau belum banyak. Walhamdulillah. Nah, jadi beriman kepada surga dan neraka. Wa na'imil qabri wa azabihi, atau tentang nikmat kubur dan azabnya. Ini sekali lagi yang gaib juga. Yang mau penelitian ke kuburan silahkan, mati dulu. Nanti lepas itu laporkan apa yang Anda lihat. Tapi kalau kuburan tanah itu bukan itu yang dimaksud. Karena di alam barzakh itu kaum muslimin dan muslimat yang dominan adalah alamur ruh. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ad-duru salatah. Kampung itu ada 3. Ad-darud dunya, yaitu kampung dunia ini. Ini yang bersakit-sakit, yang nikmat-nikmat badan, warruhu taba. Yang sakit kita bekerja atau menikmati hasil badan. Kan ya? Sakit-sakit CPT nanti makan. Kan ya? Sakit-sakit CPT beli baju pakai. Sama pakai ruh atau jasad? Ruh atau jasad? Jasad. Ruh hanya ikut saja. Jadi pengikut dia di dunia ini. Tapi di alam barzakh yang dominan adalah ruh, wal jasadu taba.
Jasad itu hanya ada mengikuti. Kadang-kadang dikembalikan ke jasad, ke ruh, lalu diazab atau diberikan nikmat. Dan dar yang ketiga kata beliau ad-darul akhirah, kampung akhirat. Disitulah ruh dan jasad sama-sama menikmati atau sama-sama sakit, diazab dan disiksa. Jadi ternyata kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Jadi jasad dan ruh sama-sama berfungsi totalitas. Makanya sakit, ruh sakit dan jasad sakit. Atau ruh nikmat, jasad sama-sama nikmat. Jadi kenikmatan surga itu luar dalam. Sedangkan di dunia ini asalnya nikmat luar, dalam mengikuti. Makanya ada orang dari sisi jasadnya di dunia ini luar biasa, semua yang dia mau dapat, tapi jiwanya tak senang, tak bahagia. Sahih? Ada pula sebagian badannya sakit luar biasa, tapi badan ruhnya tak ikut sakit, nikmat, mati langsungnya dan tetap senang. Ini ruh yang beriman. Biar badan sakit, yang penting happy, yang penting tetap senang. Tapi di dunia, di akhirat enggak, senang kedua-duanya atau sakit tersiksa dua-duanya. Jadi ternyata Allah sudah siapkan kehidupan sempurna itu adalah di akhirat. Tidak ada mati setelahnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam negeri yang nikmat itu. Was-sirat, jembatan. Jembatan ini kaum muslimin membentang di atas neraka jahanam. Artinya apa? Ini ujian yang sangat sulit. Tahu tak Bapak dan Ibu saya muliakan? Gelap segelap-gelapnya. Jembatannya halus sehalus-halusnya. Disebutkan seperti rambut dibelah 7. Awak sebilah papannya supaya namanya nyeborang. Tak ada angin di bawah. Ini api melambai-lambai. Tajam, lebih tajam dari pedang, halus, lebih halus daripada rambut dibelah 7. Gelap, tidak ada lampu, sengaja Allah buat gelap gulita. Tetapi di atas itu ada yang berjalan kalbarq, seperti kilat. Ada yang berjalan kalfaris, seperti orang mengendarai kuda. Ada yang berjalan berlari kencang, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan sekali jatuh kembali berdiri. Ada yang palanya bau mulai masuk lah terjompak. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang menerangi itu tidak lain tidak bukan adalah ketika setiap pagi kita pergi mengajar. Kalau saya ke kampus, antum ke pondok, tidak lupa kita pasang niat. Kalau pasang niat nerima gaji, so tidak perlu pasang niat. Wih, ini bendahara mana? Bendahara Ustaz Naris mana? Gaji perlu dipasang niat Ustaz? Tidak kan? Otomatis keluar. Tapi kalau pahala untuk meniti jalan ini wajib berniat. Ya, niat tak niat ponek je Ustaz. Iya, ponek memang badan kan di dunia ini memang badan yang berat, badan yang bertugas. Tapi hati tentram. Sah? Tapi kalau antum tidak berniat, bilo kan berhenti di Utsaimin kan, bilo kan berhenti dari Fauzannya. Puai dia berkojoh gaji kene. Apa lo kan lain kosan ngene lo pada sikul. Kosan payah lo pada sikul. Iya. Dulu kita di sini belajar, kawan-kawan ngeluh, belajar lo ke Madinah, ngeluh aja, lah tamat lah Madinah, ngeluh aja. Memang dunia ini penuh keluhan. Khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu manu'a illal musallin. Salat lagi. Bukan illa ashabul amwal at-tahila, bukan.
Kebahagiaan itu hanya ada pada orang yang senantiasa salat. Masya Allah, benarlah Nabi katakan waju'ilat qurratu aini fis salah. Jadi jangan lupa pasang niat. Ketemu dengan siapapun pasang niat berbuat baik. Kata Imam Ahmad, inwi khairan, selalulah berniat baik. Fa innaka la zilta fi khairin ma nawaita khairan. Kamu selalu dalam kebaikan selama selalu berniat baik. Seorang berniat baik itu pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Bedanya hanya pelaku langsung berlipat ganda. Yang berniat tidak dapat kelipatan. Kalau gitu jadi gula bani tawi je. Yang mau menikah bani tawi lah 5 tahun lalu jadi lah. Bani ini dah. Ni no le melaboro nya kalau dikaji di doktor fikih Imam Isnan Syekh Isnan sawe an-niyatul labud an takuna muqtarinatan bil fi'il. Kan dia Ustaz dia harus dekat berserta dengan perbuatan. Kalau ndak basi ni ulang lihat. Kaum muslimin dan muslimat dimana. Jadi apapun prosesnya yang kecil itu di mata Allah menjadi besar dengan niat kita. Jadi jangan sia-sia karena kita butuh untuk menerangi jalan nanti. Di atas sirat gelap yang menerangi adalah nuruhum yas'a baina aydihim wa an aymanihim. Cahaya mereka mengiringi dari depan dan dari sebelah kanan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak tahu tafsir sebelah kanan ni tanya buya-buya ni nanti kenapa di depan dan sebelah kanan ya? Nah, barakallah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, semakin sering kita ngecas amal kita, maka lampunya semakin terang. Tapi semakin lalai kita mencas, maka semakin remang-remang. Tidak dicas, padam. Itulah makanya Ustaz Edi selalu mengomandoi kita untuk selalu hadir kajian ini Ustaz ya. Ya. Bukan sebenarnya kami butuh dicas. Ya kami di yayasan butuh cas. Kalau tuan-tuan mau menggantikan saya, mau saya duduk di situ. Tidak apa-apa. Bulan depan ada yang mau gantikan, saya duduk di situ. Karena saya butuh cas. Nah, cuman itulah orang-orang ini tidak mau. Syekh Isnan tidak mau juga gantikan, Ustaz Fitri tidak mau juga, Ustaz Mariadi tidak mau juga. Nah, sungguh saya mati dulu katanya. Wih, buruk pula doanya lah mati bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semua kita perlu mencas ini supaya cahaya kita nanti terang di atas sirat. Wal mizan juga ada timbangan. Antum tidak usah mikirkan bahannya seperti apa, tidak disuruh. Antum juga tidak besar di mana mau dipasangnya, bukan kerja kita. Sebab kalau kita menganggarkan, tidak jadi-jadi. Biarlah Allah sendiri yang menganggarkan kemana mizannya. Yang penting akan ditimbang. Dan catatan amal yang ditimbang tu tahu tak? Satu catatan kadang sepanjang mata memandang. Berarti timbangannya harus besar. Satu catatan sepanjang mata memandang. Kalau isinya dosa semua, loyo kita dibuatnya, utangnya semua. Oleh sebab itu jangan biarkan hutang itu tidak diputihkan. Pagi dan petang jangan lupa banyak istighfar. Nabi sendiri banyak istighfar di pagi dan petang. Dan selesai solat fardu banyak istighfar. Karena juga Nabi yang diampuni dosanya selesai solat juga istighfar. Apapun amalan kita selalu diiringi dengan istighfar. Nah, wa ghairiha duna ta'wili syai'in min zalik, tanpa menakwilkan satu pun dari yang disebutkan. Jadi bari aras, kursi, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, dan sirat di atas neraka jahanam, timbangan amal dan lain-lainnya tanpa kita takwilkan, karena ini dipakai dengan bahasa yang hakiki dan dengan bahasa yang mubin, yang jelas,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Hah? Jadi pendek, awalnya panjang-panjang kan. Nah, ada yang ditanyakan? Tapi resikonya jawabannya kadang panjang gitu. Sebaiknya tidak usah ditanya lah ya, tidak usah ditanya lah. Kalau ada yang kurang jelas nanti tanya Ustaz Ali Fitri Ali Masnur, ada Ustaz siapa, Ustaz Radhi, Ustaz Yarlis, ada Ustaz Masya Allah Mubarak ya. Jawab orang ini nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz Yogi, Ustaz Muharyadi, Ustaz Edi dan sebagainya. Kalau orang tua angkat tangan semua nanti, telepon aja lah Ustaz, saya mau tanya tuh takut tadi. Kalau Ustaz kan kalau ditanya jawabannya panjang-panjang. Gitu aja lah dulu ya. Kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah menjaga antum semuanya, menjaga keluarganya, memperpanjang umurnya, memudahkan rezekinya, memberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna manfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farij hammal mahbubina minal muslimin wa nafisil karba anil makrubin wa qdid dayna alil madinin. Allahumma fashfi mardana wa dal muslimin. Allahumma fashfi mardana wa dal muslimin. Allahumma fashfi mardana wal muslimin. Allahumma arham mautana wa dal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka as-sami'ul qarib mujibud da'awat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.